Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal analisis framing. Nah, analisis framing itu adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam konteks ini, media memilih isu tertentu dan mengabaikan isu lain atau menonjolkan aspek tertentu dalam sebuah peristiwa. Konsep framing itu pertama kali dikenalkan oleh Erving Goffman melalui bukunya yang berjudul Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience pada tahun 1974. Framing adalah suatu definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Framing pada saat ini tidak hanya digunakan pada sosiologi dan psikologis, namun juga pada ilmu komunikasi. Konsep framing itu terdapat dua konsep, yaitu yang pertama, frame adalah cara pandang yang dipilih oleh wartawan atau penulis ketika memilih peristiwa yang akan diliput dan menulisnya menjadi sebuah berita. Yang kedua itu framing adalah proses di mana media memilih dan mengatur informasi tentang suatu masalah atau peristiwa. Ada beberapa tokoh yang juga memiliki cara pandang lain, yaitu yang pertama itu adalah Zhongdang Pan dan Gerald M. Kociki. Analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kociki adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana media massa membentuk dan mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan. Model mereka itu berupa yaitu struktur sintaksis, yaitu skema berita, struktur skrip, kelengkapan berita yang berisi 5W1H, struktur tematik, detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti. Dan terakhir struktur retorika, leksikon, grafis, metafora, dan pengandaian. Yang kedua itu ada Robert and Edman. Analisis framing Robert and Edman itu pendekatannya digunakan memahami bagaimana media membingkai suatu peristiwa atau kebijakan tertentu yang menjadi perhatian khalayak. Modelnya itu sendiri itu ada define problem, yang bagaimana media mendefinisikan masalah atau isu tertentu, apa yang dianggap sebagai permasalahan utama. Cause diagnosis, bagaimana media menjelaskan penyebab atau akar permasalahan, apakah ada faktor yang ditekankan atau diabaikan. Make moral judgment, bagaimana media memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut, apakah ada framing yang mengandung nilai-nilai tertentu. Treatment recommendation atau implicit completion, bagaimana media mengusulkan solusi atau tindakan terkait isu tersebut, apakah ada penekanan pada tindakan tertentu. Yang terakhir itu adalah William A. Gibson, yang merupakan salah satu orang yang banyak menulis mengenai framing, yang dimana gagasan utamanya itu menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum sisi yang lain. Gibson mengembangkan konsep framing sebagai cara media memilih, mengkonstruksi, dan memberikan makna pada berita atau isu tertentu. Modelnya itu sendiri itu berupa metafor, perumpamaan atau pengandaan, catchphrase, itu frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan. Exemplar mengaitkan bingkai dengan contoh uraian, teori perbandingan yang memperjelas bingkai. Depiction, penggambaran atau lukisan suatu isu yang bersifat konotatif, yang umumnya berupa kosakata, leksikon, atau melabeli sesuatu. Visual image bisa berupa gambar, grafis, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada kesimpulannya, analisis framing ini membantu kita memahami bagaimana media memilih, mengatur, dan mempresentasikan informasi kepada khalayak, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi kita terhadap realitas sekitar. Baiklah, itu saja pada video kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.